pemeriksaan tuh ada dua hasilnya, merah atau hijau. Benar nggak ini outputnya? Misalnya contoh BWSP. BWSP ini dari APBN ditransfer langsung dari Kemenq, ya. Nah, Kemenq itu minta, nih saya sudah kasih BWSP ke Satuan Pendidikan, mana laporannya? Mana laporannya? Sudah sesuai atau belum? Sudah sesuai atau belum? Nah, di situ ada pemeriksaan, ya. Belum lama-lama ini mungkin Bapak Ibu dengar di berita, ya. Ada, ya mungkin bukan di sini ya, bukan di sini. Ada salah satu sekolah, ya. Ada salah satu sekolah yang mana kepala sekolahnya itu berhubungan dengan hukum. Karena apa? Kedeteksi menggelembungkan data siswanya untuk bisa mendapatkan BWSP yang lebih. Ya, mungkin Bapak Ibu belum lama, kemarin saya baru lihat di berita, ya. Nah, jadi itu yang tadi saya maksud, ya. Itu yang saya maksud. Contohnya paling banyak, ya paling mudah itu BWSP karena itu menjadi sorotan, ya, sorotan bersama. Jadi makanya di sini sesuai dengan kondisi real. Di sekolah ada 60 siswa, ya input 60 siswa. Di sekolah ada 100, ya udah input 100, jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangkan. Oleh karena itu di Dapodik itu untuk pengiriman, ya, itu hanya ada di akun siapa Bapak Ibu? Akun kepala sekolah. Itu bukan tidak ada tujuan dan maksudnya. Mas ribet amat sih mau sinkron harus tukar pengguna. Itu bukan ribet, ya. Di sini teman-teman operator sekolah kita ibaratkan super administrator, dewanya aplikasi Dapodik, ya. Dewanya aplikasi Dapodik. Kenapa kok tidak bisa melakukan sinkron di akunnya? Ya, karena itu bukan wewenang teman-teman semua. Ya. Ketika ada permasalahan yang terjadi, yang dipanggil siapa? Sekolah. Operator sekolah? Enggak, bukan. Operator sekolah itu nggak punya landasan hukum. Karena apa? Kita di pusat ketika ada pemeriksaan kemudian terdeteksi merah, minta siapa di situ yang bertanggung jawab. Kita ada namanya SPTJM. Apa itu? Surat pertanggungjawaban mutlak. Namanya mutlak, nggak bisa diganggu-gugat, nggak bisa dinego, ya, nggak bisa dinego. Kan yang input operator sekolah nggak bisa. Kan yang sinkron operator sekolah nggak bisa. Di situ yang tanda tangan adalah Bapak Ibu sekolahnya. Oleh karena itu nanti jika tanda kutip ada permasalahan, yang maju ke depan paling depan adalah kepala sekolah, ya, kepala satuan pendidikannya. Ya, pernah juga, udah lama sih, udah hampir 5 tahunan juga ada hal seperti ini. Ya, kepala sekolahnya beralasan, ya tadi, Pak saya nggak tahu, ya. Yang input adalah operator sekolah, nggak bisa jadi alasan. Nah, oleh karena itu kenapa untuk sinkron itu hanya ada di login kepala sekolah. Nah, bukan berarti karena kita sayang dengan operator sekolah, itu wewenangnya kepala sekolah, udah yang sinkron adalah kepala sekolahnya. Ya. Ketika sinkron di sini ada yang lebih dari 20 menit, angkat tangan. Sinkron lebih dari 20 menit, Kota Depok, nggak mungkin. Kalau dari segi infrastruktur, wah udah luar biasa. Ya, nggak ada jaringan yang 2G atau 3G mungkin masih ada. 2G di sini ada nggak ada? Ya. Udah 4G, ya, apalagi 5G. Nah di sini, jadi nggak ada yang 20 menit. Seberapa sibukkah Bapak Ibu kepala sekolah duduk nggak nyampe 20 menit untuk nemenin operatornya sinkron? Susah nggak? Nggak susah Bapak Ibu kalau mau. Apalagi kalau misalnya sinkron cuma 5 menit, minta izin, Bapak Ibu punten kepala sekolah saya mau sinkron, tolong duduk bentar. Karena apa? Ketika mau sinkron itu ada namanya konfirmasi data, betul? Jumlah peserta didik ada berapa?
jumlah guru ada berapa, jumlah rombel ada berapa, jumlah ruang kelas ada berapa. Betul? Biar kepala sekolahnya tahu, Mas ini kok siswanya kurang 5, Mas ini siswanya kok lebih 10. Biar ada komunikasi. Jangan sampai ada kejadian sebelumnya saling salah menyalahkan. Nah ini yang kita tidak mau. Oleh karena itu setiap Dapodik itu ada tusi dan rule-nya masing-masing. Ya. 5 menit sinkron Pak, butuh 5 menit diklik. Benar nggak Pak datanya? Oke benar Mas, jago, mantap. Klik tombol sinkron. Udah tinggal gitu doang. Jadi ketika ada pertanggungjawaban, oh iya Mas, siswa saya dikirim 10, 50, 100 dan seterusnya. Jadi tahu kepala sekolahnya. Tidak lepas tangan. Ya. Oke, yang input seluruh adalah operator sekolah. Tapi ketika konfirmasi, agregasi data, cukup kepala sekolahnya tahu. Nggak perlu nama siswanya, namanya siapa, bapaknya siapa, rumahnya di mana, nggak perlu kepala sekolah. Jumlahnya aja. Ya, ketika sinkron tuh ada konfirmasi seperti itu. Kemudian saya yang bertanda tangan di bawah ini kepala sekolah, bla bla bla. Ya, kan itu ada namanya step digital sebelum sinkron. Telah menyatakan kebenaran data sebelum berkonsinkron, betul? Yeah. Namanya siapa, kepala sekolahnya siapa, baru ketika Pak Beo klik OK baru muncul tombol sinkronnya. Nah itu ya yang perlu kita perhatikan. Jadi silahkan nanti di sini karena punten banget ini. Sita ini ada apa ya? Ada ya apa ya? Ada suasana, bukan suasana, apa namanya ya? Kondisi ya, kondisi di mana ada namanya sekolah hunter. Tahu apa sekolah hunter? Sekolah tanda kutip, ya, tanda kutip mencari siswa yang ya masih gentayangan. Kenapa gentayangan? Bapak Ibu pasti tahu. Ya. Siswa akhir baik kelas 6, 9, TKB, kelompok B dan seterusnya itu kita luluskan massal melalui sistem sebelum rilis. Nah, sudah tahu dong, otomatis semua siswa di tingkat akhir lulus. Nah, ada tanda kutip sekolah-sekolah yang luar biasa kreatifnya. Ya. Pertama kali rilis, ya, Dapodik dia langsung mencari mana nih siswa-siswa yang sudah dinyatakan lulus. Siswa yang sudah dinyatakan lulus atau mutasi kita ibaratkan gentayangan di awan. Kenapa gentayangan? Belum ada sekolahnya. Nah, ketika gentayangan itu sekolah manapun pasti bisa menarik datanya, betul? Iya, asal tahu sekolah asalnya di mana. Nah, itu ada tuh fenomena seperti itu. Ya, fenomena seperti itu. Udah lumayan dapat 10, 15 siswa, 20 siswa. Padahal itu bukan siswanya. Ya. Itu padahal bukan siswanya. Sekolah barunya nggak bisa tarik akhirnya. Karena sudah terdaftar di sekolah yang lama. Nah, itu ada fenomena seperti itu Bapak Ibu. Nah, ketika keluarkannya adalah tanggal 1 September. Makanya tadi kreatifnya tingkat tinggi. Nah, oleh karena itu, di sini saya mau garis bawahi ya sesuai dengan kondisi real di satuan pendidikannya. Jika terjadi hal seperti itu, ya, bisa misalnya Bapak mau narik, ternyata Bapak nggak bisa narik siswanya, ternyata sudah terdaftar di sekolah lain. Nah, ketika dihubungi sekolahnya nggak respon, Bapak Ibu bisa hubungi dinas. Dinas, di menu dinas ya, manajemen dinas itu ada fitur namanya mutasi keluar dan masuk secara paksa. Jadi dinas mempunyai wewenang mengeluarkan siswa secara paksa di luar dari sepengetahuan sekolahnya dan memasukkan siswanya ke sekolah tujuan di luar dari pengetahuan sekolahnya. Nah, bisa ke dinas. Itu kalau misalnya sekolahnya antar kota atau antar kabupaten yang sama ya. Kalau misalnya antar provinsi ya, di sini Depok ternyata sekolah asalnya ada di Bogor. Nah, itu dinas nggak bisa karena sudah bukan wewenangnya. Atau misalnya dinas kota Depok hubungi dinas kota Bogor untuk mengeluarkan siswa yang ada di sana. Kalau misalnya nggak ada respon, Bapak Ibu bisa hubungi
BPMP atau LPMP dulunya. BPMP kita kasih ranah untuk bisa mengeluarkan atau masukkan siswa se-provinsi karena memang itu wewenangnya. Oke, itu yang poin A ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang poin B ya, memiliki NPSN ini sudah wajib ya, karena nggak mungkin sekolah yang ada di dapur kita NPSN. Kemudian yang C, nah ini memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata di Dapodik. Sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek nomor 63 tahun 2022 tentang petunjuk teknis BWSP. Nah, jadi khusus untuk sekolah swasta, ya, khusus untuk sekolah swasta itu mohon selalu diperhatikan terkait dengan izin operasional dan izin pendiriannya. Izin pendirian sekali. Nah, izin operasional ini ya, kalau misalnya sebelum cut off izin operasionalnya sudah habis masa berlakunya, ini kita akan skip, kita keluarkan dari cut off atau SK yang akan menerima BWSP. Nah, ini terjadi di tahun kemarin, banyak seluruh jenjang, seluruh wilayah itu hampir total 13.000 sekolah swasta yang tidak bisa mendapatkan BWSP di tahun ini. Dikarenakan apa? Salah satunya adalah izin operasionalnya tidak berlaku atau sudah masa habisnya sudah habis. Masa berlakunya sudah habis. Nah, setiap wilayahnya bisa beda-beda. Ya, mungkin kalau di sini saya kurang tahu 5 tahun mungkin ya, Bu ya. 5 tahun atau ya untuk perpanjangan izin operasional berapa? 4 tahun di sini. Oh, di sini 4 tahun, lebih cepat. Kalau di lain ada yang 5 tahun, ada 10 tahun ya, tergantung otonomi daerahnya masing-masing. Nah, silahkan selalu diupdate ya, selalu diupdate. Nah, kemudian ada kriteria di mana misal, Mas, ini saya sudah ngurus izin operasionalnya tapi masih on progress sampai sekarang. Ternyata per tanggal 31 Agustus belum keluar, itu seperti apa, Mas? Bapak Ibu bisa ke dinas untuk minta surat keterangan dari dinas bahwa izin operasional sekolah Bapak sedang diurus, kemudian sampai sekarang belum terbit tapi kondisinya aktif. Nah, kemudian berikan ke kita, nanti itu menjadi salah satu syarat sebagai pengganti masa berlaku izin operasionalnya. Nah, kemudian poin 3 ya, besaran alokasi dana BWSP dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dana BWSP pada masing-masing daerahnya. Jadi setiap wilayah itu ada kategori ya, besaran dana alokasi BOS itu tidak sama antara Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu nggak sama. Apalagi daerah timur itu tidak sama, untuk SD berapa, SMP besar berapa. Nah, itu sudah ada kategorinya. Kemudian dikalikan dengan jumlah peserta didik yang memiliki NISN berdasarkan data Dapodik. Untuk tahun ini ada tambahan ya, memiliki NISN yang valid di Verval PD ya. Meskipun di Dapodiknya sudah terinput NISN-nya, tapi ternyata masuk residu di Verval PD, itu gak akan kita hitung ya. Itu tidak akan kita hitung. Makanya silahkan pastikan di Verval PD tidak ada residunya ya. Bagaimana untuk penyelesaiannya? Nanti ada di materi selanjutnya. Kemudian yang keempat adalah tadi melakukan pendataan peserta didik semester ganjil di tahun ini dengan status naik kelas terlebih dahulu, dan selanjutnya peserta didik baru serta mengisi status partisipasi BOS ya. Nah, ini nih khusus untuk swasta nih ya, untuk swasta juga sama. Nggak sedikit swasta yang salah checklist ya. Di menu sekolah, di data rinci sekolah itu ada variabel bersedia menerima BWSP, betul? Betul atau enggak? Nah, itu kalau misalnya Bapak Ibu checklist tidak, nah berarti sama aja Bapak Ibu menolak mendapat bantuan BWSP. Nah, itu ada juga tuh yang seperti itu ya. Kepala sekolahnya sampai datang ke kita minta ya, meminta, Pak ini salah input, salah checklist ya. Nggak bisa, karena ini sudah ada di Juknis BWSP di Permendikbud nomor 63 tahun 2022.
Nah ini mohon perhatikan. Jadi kalau kita lihat itu ada 5 syarat mutlak ya. 5 syarat mutlak Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan BSP. Pertama, sinkron sebelum 31 Agustus ya. Kedua, memiliki NPSN. Yang ketiga itu untuk sekolah swasta izin operasionalnya harus aktif. Kalau dalam pengurusan nanti silakan koordinasi dengan dinas untuk dibuatkan SK, surat keterangan sementara bahwa sekolah itu aktif dan sedang diurus operasionalnya. Yang keempat, memiliki NISN untuk peserta didiknya ya, untuk pengalinya memiliki NISN yang valid di Verval BD. Yang terakhir, yang kelima adalah bersedia menerima BSP di checklist ya. Kelima ini mutlak, tidak boleh salah satunya. Kecuali untuk negeri, kalau negeri otomatis defaultnya menerima ya, untuk bersedia menerima bosnya. Kemudian untuk negeri, karena itu memang di bawah Pemda, kita tidak melihat izin operasionalnya, pasti aktif. Nah, oleh karena itu ada 5 syarat mutlak yang Bapak Ibu harus penuhi ya untuk bisa disalurkan BSP-nya. Oke, selanjutnya itu tadi adalah untuk satuan pendidikan. Kemudian untuk dinas ini ada ya, sama di surat edaran ada melakukan bimbingan teknis ya, seperti yang kita lakukan ini ya. Meskipun mepet ya waktunya, tinggal 2 hari lagi ya, tapi luar biasa kita masih diberi kesempatan untuk bisa melakukan bimbingan teknis sesuai dengan layanan teknis untuk Dapodik versi 2004 ini. Kemudian memerintahkan satu mereka untuk melakukan pemutaran Dapodik semester 1 yang sekarang ya. Kemudian ada lagi melakukan verval nih, melakukan verifikasi dan validasi data pokok pendidikan pada wilayah kemenangan masing-masing. Keempat, memastikan keberadaan satuan pendidikan di wilayah dalam keadaan aktif beroperasi. Yang kelima adalah melakukan update penugasan guru, TENDIK, kepala sekolah, PLT melalui datadik.kemdikbud.id. Kemudian yang ketiga itu ada BPMP ya, sama ya, untuk melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan atau satuan pendidikan terkait untuk pemutakhiran Dapodik guna meningkatkan kualitas datanya. Oke, lanjut. Ini lini masa kita skip aja ya Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk ke ini Dapodik versi ya. Jadi di Dapodik versi sekarang itu sudah masuk versi berapa Bapak Ibu? 2024. Nah ini di sini memang untuk 2024 ini nggak banyak perubahan ya, nggak banyak perubahan. Contohnya untuk pembaruan ada penambahan menu fitur baru, notifikasi dari pusat, pembaruan penerima bantuan TK. Nah di sini saya mau tanya, di sini ada penerima bantuan TK dari mulai tahun 2019, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya nggak banyak. Jadi untuk teman-teman yang menerima bantuan TIK dari mulai 2019, 2020, 2021 dan 2022 itu wajib menginputkan bantuannya ke Dapodik ya. Berupa apa? Laptop kan Bapak Ibu ya. Berupa laptop, Chromebook biasanya. Kalau setiap jenjang memang ada yang beda ya. Kayak SLB itu nggak perlu laptop. Nah, untuk jenjang-jenjang SD, SMP, nah itu bantuannya berupa laptop. Nah, silahkan laptop tersebut silahkan diupdate di menu alat ya, di menu alat, kemudian masuk ke ruang mana. Nah, jangan lupa alat ini silahkan dimappingkan ke blok grant, karena untuk sekolah-sekolah yang mendapat bantuan TIK itu kita injek dari pusat mana saja yang mendapat bantuan. Itu Bapak Ibu cek di blok grant, itu pasti ada bantuan TIK tahun berapa unit ya, berapa unit laptop. Nah itu silakan. Blok grant itu dihasilkan untuk apa? Ya tadi dihasilkan untuk berupa laptop ya. Nah untuk teknisnya mungkin kalau untuk penginputannya Bapak Ibu bisa nanti cek di panduan ya. Kemudian untuk penambahan validasi maksimal jam untuk tingkat 11, 12 di Kurmer, validasi ruang, kemudian untuk PKI untuk SMK, dan untuk perbaikan bor sanitasi dan referensi kecepatan internet. Oke lanjut. Nah ini